Bab 296, kalian sama sekali tidak pantas. Sialan, anak ini kuat sekali. Yudi mengelap abu di ujung mulutnya, bahkan dia pun tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Petapa Muya, Dr. Rajab, dan yang lainnya juga tidak bisa berkata-kata. Mereka tahu bahwa Agam tidak lemah, tetapi mereka tidak mengira dia akan setangguh itu. Mereka kira Agam hanya anak muda yang merajalela dan terkenal, tetapi sekarang mereka mengerti, selama ini ternyata Egen sudah cukup menahan diri. Agam pun menarik kembali tinjunya dan tampak tidak puas. Kenapa kamu menarik kembali kata-katamu? Untung saja aku bisa menahan tinjuku tepat waktu. Kalau tidak, aku malah harus membayar untuk kerusakannya. Belum apa-apa malah sudah rugi. Meskipun Agam memaksa dirinya untuk tenang, suara dan tangannya masih sedikit gemetar. Hampir saja kebablasan. Benar saja. Bukan hanya Kevin sedang bertaruh, Agam juga. Keduanya bertaruh siapa yang mentalnya lebih kuat. Kali ini Agam menang, walaupun kemenangan ini hampir saja terlepas dari genggamannya. Sebagai bahan yang sangat diperlukan untuk pil peningkat energi, batu kehidupan tingkat 5 adalah benda berharga yang sangat langka. Kalau dia menghancurkannya hari ini, sepertinya dia tidak akan bisa menemukan penggantinya dalam waktu setengah tahun. Hal itu tentu saja sangat membahayakan kakaknya. Jadi batu kehidupan itu adalah suatu benda yang tidak tergantikan. Namun, dia tidak akan pernah mengekspos titik lemahnya. Kalau tidak, orang lain pasti akan mulai memanfaatkan hal itu untuk mengendalikannya. Andaikan Agam berkompromi demi batu kehidupan tingkat 5 ini, maka mereka pasti akan menggunakan cara yang sama untuk bernegosiasi dengannya. Permainan psikologis memang sangat sulit dan kompleks. Bagi Agam, serangan mental seperti itu tidak berbeda jauh dari pertarungan fisik dengan alam bumi tertinggi. Untungnya, dia bisa melewati rintangan ini dengan mulus. Tatapan semua orang masih terfokus pada batu kehidupan dan tidak ada yang menyadari perubahan emosi Agam. Kevin hanya menatap tanpa ekspresi, tetapi tangannya yang gemetar sudah mengkhianati suasana hatinya. Untungnya saja batu itu tidak rusak, kalau tidak, maka dia akan kehilangan satu-satunya benda yang bisa dia gunakan untuk bernegosiasi. Kalau batu itu hancur, dia tidak punya pilihan lain selain menerima kematiannya. Pak, apa kamu masih ingin berpisah dengan batu kehidupan ini? Kalau begitu, batu ini akan kukembalikan kepadamu. Lagi pula aku juga tidak menginginkannya. Agam dengan ringan menyerahkan batu tersebut pada Kevin. Kevin ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya menjadi pucat dan tampak sedikit gelap seperti ditutupi dengan lapisan kematian, tubuhnya pun dipenuhi dengan bau yang busuk. Kevin oleng dan jatuh di tempat tidurnya. Tuan! Master Tulan dan anggota keluarga Effendi langsung berkerumun. Master Tulan berteriak dengan emosional. Petapa Muya, tolong diperiksa. Apa yang terjadi pada Tuan? Kenapa dia tiba-tiba jadi seperti ini? Petapa Muya meraba denyut nadi Kevin sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Nyawa Kevin sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak peduli siapapun yang datang menolongnya, kecuali... Tanpa sadar, semua orang berbalik menoleh Agam. Kalau kalian tidak mau menyetujui persyaratannya, tidak perlu katakan apapun. Kata Agam dengan samar. Kamu terlalu tidak manusiawi. Apakah kamu tega melihat seseorang mati di depan kamu? Teriak Jordan. Hidupnya memang sudah berakhir. Wajar saja kalau dia mati. Kenapa aku harus menyelamatkannya kalau tidak mendapatkan keuntungan apapun? Agam tersenyum sinis dan berkata. Selain itu, aku juga sudah muak dengan kalian sekeluarga. Padahal mau minta tolong, tapi bisa menunjukkan ketulusan sedikit pun. Kenapa aku harus menyelamatkannya? Sebenarnya aku atau kamu yang bodoh? Siapapun yang memiliki IQ lebih dari 80 pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Jelas-jelas dia yang idiot. Jamal tertawa. Seluruh keluarga Effendi sangat murka, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya sedikit pun. Agam adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Kevin. Kalau mereka mengatakan atau melakukan sesuatu yang menyinggung Agam, maka mereka akan menjadi orang-orang yang secara tidak langsung membunuh Kevin. Mereka tidak mau menanggung dosa seperti itu. Apa yang kalian katakan barusan? Aku tidak akan membiarkan kalian berkata seperti itu tentang anakku. Semua orang bisa menahan, tetapi Bu Santi tidak bisa. Dia melompat keluar, tidak terlihat seperti wanita kaya sama sekali. Wajahnya tampak ganas dan dia mengutuk. Kenapa kalian mengatakan bahwa anakku idiot? Kalian sama sekali tidak pantas. Kemudian dia menunjuk wajah Agam dan berkata, Kamu cuma seorang pecundang yang tidak berguna. Sejak kecil tidak punya ayah ataupun ibu yang bisa mengajarimu. Di saat dewasa tetap saja tidak berguna dan malah menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Kalau bukan karena sedikit beruntung, kamu pikir kamu berhak untuk berdiri di sini dan berbicara dengan anakku? Kamu sama sekali tidak layak,
dasar sampah masyarakat. Ada begitu banyak orang luar di sini. Bisa tidak sih kamu perhatikan kata-katamu? Yudi menghardik dengan wajah tenang. Dia sudah menganggap Agam sebagai cucu menantunya. Sekarang Agam malah dimarahi begitu kasar oleh Bu Santi di depan umum. Tentu saja Yudi merasa kesal. Master Tulan merasa bahwa akhirnya ada kesempatan untuk memarahi Bu Santi. Tentu saja tidak akan dia lewatkan begitu saja. Dia pun menambahkan. Yang dikatakan Pak Yudi benar. Bu Santi, jangan karena Tuan Kevin biasanya memanjakanmu, jadi kamu kira bisa semena-mena dan berbicara sembarangan seperti itu. Kalau kamu begitu malah akan mempermalukan keluarga Effendi. Bu Santi yang awalnya sudah marah, melihat orang-orang ini malah menghardik padanya, hatinya pun makin murka. Dia pun berteriak lagi. Apakah yang aku katakan salah? Aku cuma bilang bahwa orang tuanya sudah meninggal, bahwa dia adalah pecundang tidak berguna dan orang rendahan yang tidak layak dibandingkan dengan anakku. Apakah itu salah? Anakku sudah luar biasa sejak dia masih kecil. Pada usia 18 tahun, dia pergi ke luar negeri untuk belajar. Di usia 20 tahun, dia lulus dari kelas kepala eksekutif. Bahkan guru dan kepala sekolah di sana memujinya sebagai seorang jenius yang cemerlang. Kenapa dia harus dimarahi oleh pecundang seperti ini? Cukup. Kamu tidak perlu membanggakan anakmu. Kita semua tahu watak dan perilaku kalian berdua. Tidak masalah kalau kalian mau ribut terus, tapi apakah harus menyeret Kevin sampai mati? Anda adalah satu-satunya kerabat aku dan Jordan di keluarga Effendi. Kami tidak pernah melakukan apapun tanpa sepengetahuanmu. Tolong sadarlah. Jangan tertipu oleh jalang seperti itu. Bu Santi berteriak memohon dan menangis sejadi-jadinya sambil berbaring di samping tempat tidur, memeluk tubuh Kevin. Bu Santi, dari tadi kamu terus bilang bahwa kalian belum pernah melakukan hal yang merugikan keluarga. Kalau begitu kenapa kamu suruh Kinan mencuri token ayahku dan memerintahkan Aula Bayangan untuk membunuh Agam? Ina maju selangkah dan berkata dengan sedikit menggertak. Dia tidak pernah ikut campur dengan hal-hal sepele seperti itu. Namun, Bu Santi sudah mengancam keselamatan Agam, tentu dia tidak bisa diam begitu saja. Seluruh anggota keluarga Effendi langsung tercengang. Aula Bayangan adalah kekuatan inti keluarga Effendi, dan hanya kepala keluarga yang bisa mengerahkannya. Bu Santi melangkahi otoritasnya dan mencuri token, mengerahkan Aula Bayangan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia sudah melakukan dosa yang besar. Raut wajah Yudi sedikit berubah. Dia bertanya pada Ina dengan suara yang dalam. Apakah kamu serius? Benar. Aku baru saja melenyapkan mereka. Jawaban agak mengejutkan semua orang. Apa? Kamu benar-benar selamat dari tangan Aula Bayangan? Tidak mungkin. Anggota keluarga Effendi yang lainnya langsung menyangkal. Kenapa ekspresi kalian seperti itu? Kurasa tidak ada yang kuat dari Aula Bayangan. Agam mengangkat bahunya dan berkata dengan santai. Pagi ini, seseorang pria bernama Gardon mengaku sebagai wakil ketua dari Aula Bayangan dan mencari masalah denganku. Tapi orang itu sudah kuledakan menjadi ampas. Omong-omong, orang yang kamu sebut Kinan juga telah kulumpuhkan, dia masih terbaring di kediaman keluarga Wijaya. Mendingan kalian utus seseorang untuk jemput orang itu, aku tidak akan bertanggung jawab kalau dia mati. Setelah mendengarkan deskripsi Agam dengan begitu detail, keluarga Effendi pun mau tidak mau mempercayainya. Master Tulan terlalu terkejut dan tidak bisa mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Agam punya kekuatan yang besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa Aula Bayangan pun tidak bisa mengalahkannya, bahkan langsung dihabisi. Benar-benar mengejutkan sekali. Yudi tersenyum masam. Dia tahu Agam sudah sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka kekuatannya akan segila itu. Tidak hanya selamat dari pengejaran Aula Bayangan, tetapi dia juga bisa membunuh kelompok itu sepenuhnya. Kondisi Agam yang santai sama sekali tidak terlihat seperti baru saja mengalami perang besar di pagi hari. Menghancurkan setengah pasukan Aula Bayangan sepertinya tidak berbeda jauh dengan menghancurkan beberapa semut kecil. Di saat itu, yang paling tidak beruntung adalah Jordan dan Bu Santi. Mereka mengambil risiko diusir dari keluarga Effendi dan berhasil mencuri token dengan susah payah. Semua itu hanya untuk menyingkirkan Agam. Tidak disangka Agam malah baik-baik saja, sekarang malah giliran mereka yang berada dalam bahaya. Bab 297, Mustahil. Paman, aku baru saja mengutus seseorang untuk memeriksa. Pagi ini Gardon memimpin 17 petarung untuk menjalankan misi. Orang yang memerintahkan mereka adalah Kinan. Kata Master Tulan di telinga Kevin. Kevin meraih tangan Master Tulan dengan sedikit kekuatannya dan bertanya. Apakah Gardon sudah kembali? Dia tidak kembali. Master Tulan mendongak menatap dengan penuh kagum kepada Agam dengan sedikit senyum masam. Sungguh orang yang kuat sekali, yang menjadi musuhnya pasti sangat sial. Mendengar jawaban Master Tulan, napas Kevin menjadi makin cepat. Tuan! Paman, jangan marah! Seluruh anggota keluarga Effendi langsung berkeringat dingin. Kevin berjuang untuk bangun dari tempat tidur dengan kedua tangannya dan menatap Agam. Urat biru tampak menonjol di dahinya,
dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berkata, Aku berjanji, semuanya terserah padamu. Suaranya tidak keras, tetapi dapat didengar jelas oleh semua orang. Semua orang pun tercengang. Petapa Muya dan Dr. Rajab juga terkejut. Kevin Effendi benar-benar menyetujuinya. Tuan, tolong pikirkan baik-baik. Tuan, tolong jangan tertipu oleh orang hina seperti dia. Kalau kamu melakukan itu, sama saja seperti memberikan warisan leluhur kita yang berusia lebih dari seabad kepadanya. Jangan mau dibodohi. Keluarga Effendi langsung panik. Memberikan 50% dari bisnis keluarga, bukankah sama saja seperti mengusir mereka dari keluarga Effendi? Kalau bisnis keluarga hilang, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana dengan semua biaya hidup mereka? Kevin mengembuskan napas dan mencibir. Dasar sekelompok pemberontak, akhirnya mengungkapkan niat kalian yang sebenarnya. Padahal sebelumnya bilang asalkan aku selamat, kalian rela kalau bisnis keluarga dikorbankan. Sekarang aku sudah memutuskan untuk merelakannya. Kalian malah begitu. Keluarga Effendi tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang berani menjawab. Master Tulan membelai punggung Kevin Effendi dan berkata dengan tenang. Paman adalah pilar keluarga Effendi. Apapun yang terjadi, kami tidak mau paman tumbang. Namun, 50% dari bisnis keluarga memang terlalu banyak. Kalau benar diberikan kepadanya, pasti akan mengguncang fondasi keluarga Effendi. Selain itu, Agam memang sudah memiliki dendam besar terhadap kita. Kalau dia benar mengambil bisnis keluarga Effendi sebanyak itu dan memutuskan untuk menyerang kita, maka tentu akan sulit sekali untuk melawannya. Lelucon! Kevin dengan paksa menepis tangan Master Tulan dan tertawa serak. Kalau aku tidak memberikan setengah bisnis keluarga kepadanya, memangnya kalian bisa menjaga aset keluarga Effendi? Kevin Effendi menunjuk Agam dan menyapu keluarga Effendi. Dia berteriak. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa orang yang berdiri di depanmu ini? Dia mendapat dukungan dari keluarga Suwandi dan keluarga Sandoro, bahkan sudah meraih kesetiaan dari berbagai kekuatan lokal. Kalau aku jatuh, memangnya kalian semua mampu melawannya? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Mau membagi harta keluarga? Pertikaian? Hal ini saja sudah cukup untuk menghabiskan sebagian besar kekuatan keluarga Effendi. Apalagi kalian belum cukup berprestasi, bagaimana aku bisa yakin untuk menyerahkan keluarga Effendi kepada kalian? Daripada direbut orang lain dan mempermalukan keluarga Effendi, lebih baik aset dan bisnis keluarga dibagi saja. Ini adalah pilihan paling bijak untuk keluarga Effendi dan kalian semua. Master Tulan dan yang lainnya masih ingin melawan, tetapi begitu melihat Agam yang berdiri di hadapan mereka, dalam seketika mereka pun merasa bersalah. Dalam beberapa tahun terakhir, anggota keluarga Effendi terus bertarung dengan satu sama lain dan sudah kehilangan banyak energi sejati. Selain itu, setengah dari aula bayangan sudah hancur. Hal ini tentunya berarti kondisi keluarga Effendi sudah jauh lebih buruk dari sebelumnya. Kalau Kevin meninggal, orang-orang ini sama sekali bukan tandingan Agam. Oleh karena itu, menyerahkan 50% dari bisnis keluarga adalah pilihan paling bijaksana. Melihat tidak ada yang menjawab, mata Kevin pun penuh dengan kesedihan. Tiba-tiba dia terbatuk hebat dan jatuh di atas kasurnya. Kemarahan di matanya sudah sirna. Selamatkan aku. Kevin bersusah payah menggunakan napas terakhirnya. Agam memicingkan mata, tetapi tidak menyelamatkannya. Kevin memang bukan orang biasa. Dia masih bisa berpikir dan menganalisis dengan logika yang begitu baik, kalau diselamatkan, pasti akan menjadi sumber masalah baginya. Menurutmu, harus ditolong atau enggak ya? Jamal berkata dengan suara rendah. Kalau keluarga Effendi kehilangan Kevin, cepat atau lambat akan dihancurkan oleh kita. Sebaliknya, kalau diselamatkan, pasti akan ada risiko lainnya. Semua orang di keluarga Effendi langsung panik. Awalnya, mereka masih tidak begitu rela untuk menyetujui persyaratan tersebut. Namun, begitu melihat Agam yang ragu untuk menyelamatkan Kevin, mereka pun langsung kebingungan. Pak Agam, keluarga kami sudah berutang terlalu banyak padamu. Tolong selamatkanlah tuan kami. Kami pasti akan memberikannya setengah bisnis keluarga kepada Anda. Master Tulan berlutut dan memohon. Anggota keluarga Effendi lainnya pun tidak berani ragu dan mengikutinya untuk berlutut kepada Agam. Dasar sekumpulan orang bodoh! Apa kalian semua goblok? Memberikan keluarga Effendi pada pecundang ini? Kalian sudah gila! Jordan langsung murka begitu melihat adegan di hadapannya. Dia selalu mengira bahwa dia adalah orang yang sangat unggul dengan kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan orang lain. Selama ini hanya orang lain yang memohon padanya, bukan sebaliknya. Namun, sekarang dia malah harus berlutut dan memohon belas kasihan, apalagi kepada musuh bebuyutan yang selama ini ingin dia bunuh. Sama saja seperti menampar wajahnya. Diam! Master Tulan berbalik dan menampar Jordan hingga jatuh dari kursi roda. Kalau bukan karena kamu yang menyebabkan masalah di mana-mana, bagaimana mungkin keluarga kita bisa berakhir dalam situasi seperti itu?
kamu harus bertanggung jawab penuh atas kematian setengah dari pasukan kita di aula bayangan. Master Tulan menekan leher Jordan dari belakang hingga terbentur keras di lantai sambil berkata, "Berlutut padanya. Ah, kamu gila. Lepaskan anakku." Bu Santi berteriak marah dan hendak bergegas, tetapi segera dihentikan oleh anggota keluarga Effendi lainnya. "Master Tulan, aku akan membunuhmu. Cepat atau lambat aku pasti akan membunuhmu." Jordan menggertakkan giginya. Air liur tampak hampir menetes dari bibirnya, wajahnya tampak sangat ganas. "Dasar keras kepala, bawa mereka berdua ke bawah dan tunggu perintah dari Kevin." Master Tulan melambaikan tangan dan memberikan perintah pada pengawalnya. Bu Santi dan Jordan diseret ke bawah, di sepanjang jalan mereka terus mengutuk dan berteriak. Lama-lama suara itu menjadi makin kecil, dan pagoda pun kembali tenang. "Tuan, kepala keluarga sudah sekarat." "Pak Agam, bukan. "Raja penguasa neraka, tolong bantu sembuhkan kepala keluarga kami." Seluruh keluarga Effendi ikut memohon pada Agam. Agam menatap wajah semua orang dan berkata, "Cuma seorang pria tua, tidak ada yang perlu ditakuti walau dia sudah diselamatkan." Seluruh keluarga Effendi langsung gempar. Kevin Effendi bukan lagi sebuah ancaman baginya. Agam melangkah maju untuk memeriksa denyut nadi Kevin. Mata Kevin Effendi sedikit terbuka dan dia sudah mati. "Kevin sudah meninggal. Aku rasa dia tidak bisa diselamatkan. Kita sudah melewatkan waktu terbaik untuk menolongnya, tidak bisa diselamatkan lagi. Meskipun pemuda ini memiliki potensi besar, aku tidak percaya bahwa dia bisa memperpanjang umur orang yang sudah berada di akhir usianya sampai 5 tahun, kecuali dia benar-benar malaikat maut." Dokter Rajab dan yang lainnya tampak penuh dengan ketidakpercayaan terhadap Agam. Agam mengabaikan gosip mereka dan terus memeriksa meridian Kevin. "Kalau sudah mati, meridiannya juga pasti berhenti. Kenapa masih meraba-raba? Ilmu dasar seperti itu saja tidak tahu, aku rasa dia hanya membual saja." Melihat gerakan Agam, para tabib kuno itu mulai mencemooh. Dalam kultivasi seni bela diri, mereka mengakui bahwa Agam hebat. Namun, dalam keterampilan medis, mereka masih agak tidak puas dibandingkan dengan seorang anak muda. Melihat perubahan bertahap dari tubuh Kevin, Agam masih tidak melakukan apapun. Bahkan Petapamuya mulai meragukan keterampilan medis Agam. "Nak, apakah ada yang bisa aku bantu?" Petapamuya pun akhirnya melangkah maju dan bertanya. "Tutupi saja matamu kalau kamu penakut." Agam tersenyum santai. Sebelum semua orang bisa bereaksi, jari-jari Agam membentuk pisau dan dengan lembut menebas dada Kevin. Dia mengiris daging dan kulit secara bersamaan, kemudian mengungkapkan hati Kevin yang sudah menghitam. "Ah!" Para wanita yang melihat adegan itu langsung ketakutan hingga berteriak dan menutupi mulut mereka. Walaupun reaksi Ina biasa-biasa saja, dia tetap menoleh ke arah lain karena tidak tega menatapi adegan berdarah seperti itu. Bab 298, Ingkar Janji. "Siapapun yang masih anggota keluarga dekatnya, maju ke sini." Agam menatap semua orang dan bertanya. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Agam, jadi tidak ada yang berani maju. "Aku saja." Ina berjalan ke depan. Bagaimanapun juga, yang terbaring di tempat tidur itu adalah ayahnya. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. "Mau ngapain? Pergi sana." Agam melototinya. Wanita bodoh, kalau dipanggil dalam situasi seperti ini, tentu bukan hal yang baik. Apakah dia tidak menyadarinya? "Kau, kemarilah." Agam menunjuk Master Tulan. "Hah? Baik." Master Tulan memiliki firasat buruk, tetapi jika dia ingin menjadi kepala keluarga Effendi, kalau sekarang dia ketakutan dan mundur, bagaimana dia bisa meyakinkan anggota keluarga lainnya di masa depan? Agam meraih tangan Master Tulan, kemudian dengan cepat memasangkan 5 jarum dengan jari-jarinya. Tampak ada darah yang menyembur keluar. Master Tulan menahan rasa sakit dan bertanya dengan senyum yang dipaksakan. "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah kamu ingin menyelamatkan orang tua ini?" Agam memicingkan mata dan bertanya. "Tentu saja aku mau. Apakah kamu rela memberikan apapun untuknya? Termasuk masa hidupmu?" "Ya, benar." Master Tulan menjawab dengan cepat. Itu adalah kesempatan langka untuk menunjukkan kesetiaannya terhadap Kevin dan keluarga Effendi. Mana mungkin dia melewatkannya? Dia mengira Agam hanya melebih-lebihkan saat mengatakan bahwa dia harus memberikan usianya. "Karena kamu sudah bersedia, maka semuanya akan jauh lebih mudah." Agam tersenyum dan mengarahkan jarinya ke dahi Master Tulan. "Ikuti bacaanku. Dalam kehidupan ini, aku tulus menggunakan tubuhku untuk berubah makhluk hidup." Master Tulan tidak mengerti apa artinya dan hanya mengikuti bacaan Agam. Dia tidak menyadari bahwa darah dari kelima jari itu tidak menetes ke bawah,
melainkan ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan berkumpul di telapak tangannya, membentuk garis-garis yang sangat aneh. Dengan bantuan langit dan bumi, aku mengorbankan tubuhku dan bersedia menggunakan 10 tahun masa hidupku sebagai panduan untuk memanggil sebuah kehidupan. Bangkitlah! Master Tulan membacakan kalimat terakhir dan menyadari ada sesuatu yang aneh, tetapi semua sudah terlambat. Di luar kendalinya, tangan Master Tulan meraih hati Kevin. Darah di tangannya bersinar dengan cemerlang dan mengalir menuju jantung Kevin. Sesaat kemudian tampaklah sebuah adegan ajaib di hadapan mereka semua. Kulit Kevin yang sebelumnya mengering, akhirnya pulih dengan cepat dan makin merah merona. Elastisitas anggota tubuhnya pun pulih. Semuanya berjalan dengan baik. Master Tulan merasa seperti ada sesuatu yang mengalir dari tubuhnya. Dia merasa sangat takut dan tiba-tiba menarik tangannya, kemudian menatap Agam dan berteriak. "Kamu gila! Apa yang kamu lakukan?" "Menyelamatkannya," jawab Agam sambil tersenyum. "Jarum abadi milikku ini terlalu rumit. Sangat mudah sekali untuk terjadi kesalahan karena aku baru menggunakannya untuk pertama kali. Kamu orang pertama yang kugunakan untuk teknik ini, tapi untuk kedepannya pasti tingkat keberhasilanku akan sangat meningkat. Jangan khawatir, masa hidup kamu paling hanya berutang 10 tahunan saja. Kalau ternyata gagal, aku akan mengobatimu secara gratis. Di saat itu, harusnya aku sudah bisa menggunakan jarum abadi dengan sangat terampil. Walaupun nggak pakai jarum juga bisa memperpanjang hidupmu." Pengurangan usia 10 tahun? Master Tulan akhirnya menyadari bahwa yang dikatakan Agam sebelumnya benar. Dia memang merasa bahwa kondisinya tidak sebaik sebelum penggunaan teknik itu. Saat itu, dia sangat menyesali keputusannya. "Apakah kepala keluarga masih hidup?" Salah satu anggota keluarga Effendi bertanya dengan hati-hati. "Masih perlu langkah terakhir." Agam menjentikkan jarinya dan sebuah jarum perak menusuk ke jantung Kevin. Kemudian Agam pun mengelap dada Kevin, luka di tubuhnya pun langsung sembuh seketika. Wush! Lilin pada lentera 7 bintang di samping tempat tidurnya tiba-tiba menyalakan kembali. Cahaya dari lentera itu menyinari wajah semua orang yang terkejut. Adegan itu disertai serangkaian batuk yang hebat, Kevin pun kembali membuka matanya. "Sudah berapa lama?" Kevin tidak tahu sudah berapa lama dia kehilangan kesadaran. "Tuan, baru 5 menit. Seorang penatua menjawab dengan penuh semangat. Kevin berpura-pura tenang dan mengangguk, sebenarnya dirinya sangat terkejut. Dirinya berhasil diselamatkan dalam 5 menit. Kekuatan seperti itu tidak bisa dideskripsikan sama sekali. "Ada kabar baik dan kabar buruk, mana yang mau kamu dengarkan duluan?" Agam tersenyum dan bertanya. "Kondisiku sudah seperti ini. Memangnya bisa seburuk apa? Aku mau dengar kabar buruknya dulu," sahut Kevin dengan senyum getirnya. "Kabar buruknya adalah bahwa meskipun kamu selamat, karena dulunya kamu telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat dan berulang kali meminjam nyawa orang-orang di sekitarmu, hal tersebut telah memengaruhi nasibmu. Rentang hidupmu hanya bisa ditambahkan 3 tahun. Setelah sedikit jeda, Agam berkata dengan penuh arti. "Apapun yang dilakukan, akan kembali pada dirimu sendiri. Dalam hidup ini ada sebab dan akibat. Jadi jangan terlibat dalam perbuatan jahat dan licik lagi, terutama untuk kerabatmu. Kalau menentang hukum langit, mungkin nyawamu bisa berakhir lebih awal." Petunjuk Agam cukup jelas, Kevin juga menyadarinya. Raut wajahnya jadi sedikit gelap, dia pun mengangguk perlahan dan bertanya. "Apa kabar baiknya?" "Kabar baiknya adalah kamu hidup kembali karena keputusanmu. Keluarga Effendi tidak akan terancam lagi. Bagaimanapun juga, aku akan menjadi pemegang setengah dari harta keluargamu. Walaupun suatu saat aku menyerangmu, pasti tidak akan separah biasanya." Agam tidak menyembunyikan niatnya sama sekali. Hal ini membuat seluruh anggota keluarga Effendi menjadi marah dan takut. Kevin sedikit memicingkan matanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Agam bertanya. "Kenapa? Kamu mau ingkar janji?" "Aku tidak akan mengingkari janjiku, tapi proses transfernya aset agak rumit. Sepertinya akan memakan waktu," ujar Kevin samar. Agam sedikit tersenyum dan berkata. "Gak usah banyak alasan. Aku hanya akan memberi kamu waktu sehari. Setelah malam ini, aku tidak akan menerimanya lagi walaupun kamu kirim semuanya padaku. Tapi ingat, hal yang kuberi bisa kuambil lagi kapanpun. Kalau kamu tidak percaya, silakan dicoba saja. Bagaimanapun, hasilnya sama saja bagi aku. Hanya saja cara alternatifnya mungkin akan memakan sedikit waktu." Kata-kata Agam yang penuh dengan ancaman membuat Kevin merasa kesal. Dia tidak pernah diancam sebelumnya. Apalagi oleh seorang anak muda yang bisa menjadi cucunya. "Kami sudah berjanji, maka kami pasti akan melakukannya." Yudi bermain mencoba mencairkan suasana dan memerintahkan para pelayannya untuk menyiapkan kontrak pemindahan aset. Dibandingkan dengan anggota keluarga Effendi lainnya, Yudi adalah yang paling bahagia dengan semua kejadian ini. Dia termasuk dalam sekte alam, tidak berpihak pada siapapun dan tidak mengejar kekayaan.
Apalagi karena dia sudah menganggap Agam sebagai cucu menantunya. Jangankan setengah, bahkan seluruh harta diberikan kepada Agam pun dia tidak akan peduli. Kevin tidak menghentikan Yudi, tetapi bisa dilihat bahwa dia tidak begitu senang dengan keputusan itu. Aku masih agak lelah, jadi aku akan beristirahat dulu. Kevin mengangkat tangannya dan seorang pelayan buru-buru datang untuk membantunya turun dari kasur. Master Tulan, perlakukan Pak Agam dengan baik. Kalau ada kekurangan sedikit pun, kamulah yang akan bertanggung jawab. Kevin memandangnya dengan tatapan dingin, Master Tulan pun buru-buru mengiyakan. Kevin melemparkan senyum ramah pada Agam, lalu berbalik dan pergi. Anggota keluarga Effendi juga mengikutinya, hanya menyisakan beberapa orang untuk membersihkan tempat itu. Dokter Rajab dan yang lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan merenung. Agam sudah menunjukkan tekniknya yang luar biasa, tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Nak, ada banyak hal yang mau aku tanyakan padamu. Apakah kamu punya waktu untuk berkumpul malam ini? Petapa Muya bertanya dengan tidak sabar. Tidak ada waktu. Agam melambaikan tangannya. Petapa Muya pun hanya bisa tersenyum canggung. Pengikutnya pun merasa kesal dan berteriak. Diundang oleh master kami adalah sebuah kehormatan besar bagimu. Jangan tidak tahu diri ya. Pengikut lainnya menambahkan. Benar. Kamu baru menyelamatkan satu orang. Masterku sudah menyelamatkan banyak orang, tapi sikapnya pun tidak seangkuh kamu. Lagi pula, aku rasa tadi kamu hanya beruntung saja. Petapa Muya berbalik dan menegur dengan kesal. Diam kalian! Master, yang aku katakan tidak salah. Pengikutnya berkata dengan wajah murung. Sekte Kudus adalah sekte tabib kuno yang terkenal. Ada begitu banyak keluarga bangsawan yang berlutut dan memohon pada kita untuk menyembuhkan mereka. Kenapa kita harus merendah pada orang seperti ini? Aku tidak terima. Bab 299, Salam untuk Master. Petapa Muya sangat marah. Dia mengulurkan tangan dan ingin memukul muridnya, tetapi dihentikan oleh Agam. Ada orang yang tidak akan kapok walaupun sudah dipukuli. Percuma kalau kamu pukul mereka. Mendingan langsung lumpuhkan kultivasinya dan usir mereka dari sekte. Agam berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tuh orang luar. Masih tidak tahu malu dan mau terlibat dalam urusan inti Gunung Kudus. Memangnya kamu siapa? Salah satu pengikut Petapa Muya kembali membentak. Agam tersenyum dan berbalik untuk pergi. Sebelum menuruni tangga, dia seperti teringat sesuatu. Agam pun berbalik dan berkata kepada Petapa Muya. Aku sudah bilang bahwa aku akan mengajarimu versi lengkap dari roh transformasi angin. Hampir saja aku lupa. Kamu juga harusnya ingatkan aku dong. Setelah mengatakan itu, Agam melintas di hadapannya dan mengarahkan jari di dahi Petapa Muya. Tenangkan pikiranmu. Dalam sekejap, Agam memancarkan fluktuasi spiritual yang mengalir ke otak Petapa Muya dengan deras seperti sungai. Tatapan Petapa Muya langsung kabur, tampak ada cahaya yang mengalir melintasi pupil matanya. Semuanya selesai dalam setengah menit, Agam pun berbalik dan menuruni tangga. Master Tulan dan yang lainnya ingin menyusul. Baru berjalan beberapa langkah, mereka merasakan aura spiritual yang kuat keluar dari tubuh Petapa Muya di belakang mereka. Dalam seketika, aura tersebut menyelimuti seluruh pagoda. Dia baru saja mengalami peningkatan alam kehidupan ke tingkat 7. Petapa Muya mengalami perubahan yang mengguncang bumi yang tentunya mengejutkan banyak orang. Petapa Muya baru saja menerobos. Dia akhirnya berhasil memperoleh roh transformasi angin yang lengkap, memecahkan keraguan yang telah mengganggunya selama beberapa dekade, dan melompat ke peringkat ke-7 dari alam kehidupan. Petapa Muya mengembuskan seteguk udara keruh, segera mengontrol momentumnya. Dia berjalan ke arah tangga dengan cepat. Di bawah tatapan semua orang, dia berlutut dan berkata dengan keras. Petapa Muya dari Gerbang Kudus, beri hormat kepada Master. Suara Petapa Muya bergema di seluruh pagoda. Dokter Raja pun tersadar dan berlutut sambil gemetaran. Master Tulan tersentak. Master, kata sederhana itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kedua pengikutnya tampak tidak percaya dan menggigil. Tuan, apa kamu telah ditipu? Dia mana mungkin layak dipanggil sebagai Master? Beraninya kamu kurang ajar seperti itu terhadap Master, pantas dihukum. Petapa Muya mendengus dingin dan mengerahkan kekuatan ilahinya ke tubuh dua pengikutnya itu, menghancurkan meridian mereka. Kedua anak muda tersebut menyemburkan darah dan pingsan di lantai dengan raut wajah penuh keputusasaan dan penyesalan yang besar. Orang-orang di sekitar mereka pun tidak bisa berkata-kata. Tubuh Master Tulan bergetar tak terkendali, di pikirannya hanya ada keinginan untuk melarikan diri. Terlalu kuat. Kalau dia menjadi kepala keluarga Effendi dan harus menghadapi musuh sekuat itu, sepertinya dia tidak akan bisa tidur dengan nyenyak seumur hidupnya. Agam meninggalkan pagoda dan memberi nasihat pada Yudi tentang Feng Shui,
agar keturunannya bisa menghindari nasib nyawanya dipinjam. Makin Yudi mengamati Agam, dia makin menyukainya. Dia benar-benar sudah menganggapnya sebagai cucu menantu. Oleh karena itu, dia sengaja pergi bersama Jamal untuk memberikan kesempatan bagi Agam dan cucunya untuk berduaan. Agam tidak menyadari rencana orang tua itu. Kebetulan dia memang sudah sangat mengenal Ina, jadi dia pun tidak merasa canggung walaupun tidak berbicara di sepanjang jalan. Ina sudah terobsesi dengan kultivasi sejak masih kecil. Dia jarang sekali berjalan dengan santai seperti sekarang, terutama dengan lawan jenis yang seusia dengannya. Hal ini menyebabkan perasaan aneh muncul di hatinya, tetapi dia sama sekali tidak membenci perasaan itu. Ina dan Agam memang saling mengenal, tetapi masih dalam jangka waktu yang relatif singkat. Mereka baru berkenalan sebulan yang lalu. Bahkan berapa kali mereka bertemu hanya sesaat saja. Namun, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Agam. Entah itu rasa kasihan, penasaran dengan kekuatan Agam, atau perasaan lainnya. Dia tidak tahu apa perasaannya terhadap Agam. Hari ini dia menyaksikan bagaimana Agam tampil di hadapan keluarganya dan menyelamatkan ayahnya. Kejadian tadi perasaannya makin tidak karuan. Agam berjalan sambil menikmati pemandangan di sekitar mansion, kemudian dia bertanya. Tadi aku memeras ayahmu, kamu gak akan marah, kan? Sambil bertanya, Agam tersenyum dan menundukkan kepalanya. Tentu saja, aku bahkan sudah merencanakan bagaimana cara membunuhmu supaya bisa mengembalikan martabat keluargaku. Kata Yina dengan sengit sambil mengepalkan tinjunya. Aku hanya meminta sedikit imbalan. Kita tidak perlu bertarung sampai mati, kan? Agam tertawa canggung. Meminta setengah dari kekayaan keluarga Effendi, apanya yang sedikit? Ina memutar matanya. Aku cuma mau mengingatkanmu. Keluarga Effendi memiliki warisan dan latar belakang yang luar biasa, karena itu keluarga ini bisa bertahan selama ratusan tahun. Kalau tidak salah, keluarga Effendi memiliki hubungan yang sangat erat dengan sebuah keluarga yang bisa dibilang sedikit lebih kuat dari keluarga Suwandi dari segi aset maupun kekuasaan. Hari ini ayahku mengalami kerugian yang begitu besar, dia pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kalau dia menyatukan pasukan dengan keluarga itu untuk menyerangmu, maka situasimu pasti akan sangat berbahaya. Ina berhenti dan menatap Agam dengan serius. Agam tersenyum cerah. Barusan kamu bilang mau membunuhku untuk balas dendam. Kenapa sekarang malah mengkhawatirkanku? Ina tercengang. Benar juga, dia tidak ada hubungan apapun dengannya. Kenapa dia harus peduli? Aku tidak peduli kamu hidup atau mati, tapi sebelum kamu mati, bisakah kamu menjawab beberapa keraguanku? Apakah kekuatan yang kamu tunjukkan benar-benar milikmu sendiri? Ina mengedipkan matanya, mengibaskan bulu matanya yang panjang dan lembut. Tatapannya yang indah menunjukkan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Meskipun dia tahu bahwa Agam sangat berbakat dan luar biasa, tetapi kekuatan yang berulang kali ditampilkan Agam benar-benar terlalu kuat, hanya bisa disebut sebagai monster. Sebagai seniman bela diri kuno, dia tahu betapa sulitnya proses berkultivasi. Dia mengira bahwa bakatnya sangat bagus. Di usia 20-an, dia telah mencapai puncak dari alam bumi tingkat 3. Namun, bagaimana dengan Agam? Di pertempuran Gunung Makan, siapapun pasti tahu bahwa kekuatan Agam setidaknya sudah berada di alam bumi tingkat 8 atau bahkan ke-9. Padahal seusia, tetapi kekuatan Agam jauh melebihi dirinya. Benar-benar mengejutkan sekali. Apalagi belum lama ini, dia pernah bertarung sekilas dengan Agam. Dia mengira perbedaan antara mereka berdua tidak akan terlalu besar. Namun, pertempuran di Gunung Makan telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Butuh beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun bagi orang lain untuk menaikkan tingkat kultivasi. Namun, semua usaha itu bagaikan lelucon bila dibandingkan dengan perkembangan Agam. Dia bisa melompati beberapa tingkatan sekaligus dalam sebulan dan dengan mudah mencapai tingkat kultivasi yang selalu diimpikan orang lain. Hal ini membuat Ina agak kesal. Agam tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu menanyakan itu? Memangnya milik siapa kalau bukan milikku sendiri? Kan belum tentu." Ina berkata seolah-olah dia tahu segalanya. "Setahu aku, ada beberapa orang yang sangat beruntung dan mendapatkan warisan kekuatan. Orang-orang seperti itu punya kekuatan yang sangat besar di tubuh mereka. Biasanya, mereka akan menggunakan kekuatan itu untuk berkultivasi. Di saat kritis, mereka bahkan bisa menggunakan kekuatan itu untuk memenangkan pertarungan hanya dalam satu serangan." Mata Agam pun melebar. "Ada hal seperti itu? Memangnya kamu tidak tahu? Hal seperti itu sangat umum di kalangan keluarga-keluarga besar. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa mewarisinya kekuasaan mereka dan bertahan dengan teguh selama ratusan?" Setelah mengatakan itu, Ina agak jinjit dan bersandar pada Agam. Menghadapi wajah cantik dan busan aroma manis dari wanita di hadapannya, Agam jadi agak malu. Tanpa sadar, dia pun mundur sedikit sambil terbatuk kering. "Ngapain melihatku seperti itu? Kamu benar-benar aneh. Padahal tidak tahu apa-apa,
Tetapi kamu punya metode kultivasi dan keterampilan medis yang bahkan tidak dimiliki orang lain. Jangan-jangan ada dewa tua yang hidup di tubuhmu ya? Agam langsung tersontak dalam hatinya. Tebakan Yina hampir menjawab semuanya. Intuisi wanita sungguh menakutkan. Tidak ada dewa tua di tubuh aku, tetapi aku dapat warisan dari dewa. Bagaimana? Iri banget kan? Agam pun tidak berbohong lagi dan langsung menceritakan keseluruhan ceritanya. Dia memiliki rasa kasih yang tak bisa dijelaskan terhadap Yina. Meskipun wanita ini berasal dari keluarga kaya raya dan berkuasa, dia telah mengabdikan dirinya untuk berkultivasi sejak masih kecil, sehingga pikirannya jauh lebih sederhana dan polos daripada orang lain. Agam pun merasa sangat mudah bergaul dengannya. Bab 300, Potensi Ancaman. Jangan berbohong! Kamu kira aku anak berusia 3 tahun? Padahal Agam barusan jujur padanya, tetapi Yina malah tidak percaya. Mana mungkin ada dewa di dunia ini? Agam hanya bisa terdiam tak berdaya. Kenapa orang-orang malah tidak ada yang percaya saat diberitahukan kebenarannya? Kata kamu ada keluarga besar yang dekat keluarga Effendi, kan? Keluarga apa? Setidaknya biar aku bisa siap menghadapi mereka. Tanya Agam mengubah topik pembicaraan. Yina pun tercengang. Ada sedikit keraguan yang melintas dalam tatapannya. Sebagai anggota keluarga Effendi, dia pasti tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan kepentingan keluarganya. Namun, di hadapan Agam, dia tidak menutupi apapun. Selama dia bisa membantu Agam, dia pasti akan memberikan semuanya. Keluarga Viander. Dia melontarkan dua kata tersebut dengan sedikit rasa takut yang jelas terpampang di wajahnya. Seakan-akan menyebut nama keluarga itu membuatnya merasa berbahaya. Kamu juga bisa menyebutnya sekte Viander. Apa? Agam tampak bingung. Wilayah timur adalah bagian dari Provinsi S. Sebenarnya ada banyak sekta dan keluarga kuat di seluruh Provinsi S. Ada 3 keluarga sangat kuat, bisa dibilang hampir mencapai kekuatan keluarga tersembunyi. Ada keluarga Swandi, keluarga Hanjaya, dan keluarga Viander. Keluarga Viander adalah sebuah klan besar yang terlibat dalam banyak bidang dan industri. Sekta Viander adalah sekta yang sangat dikenal dari keluarga Viander. Dalam segi kekuatan, tidak ada yang bisa menandingi keluarga itu, bahkan keluarga Swandi sekalipun. Agam merenung dan bertanya lagi. Sehebat apa orang-orang dari keluarga itu? Yina menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata. 5 orang ahli di alam bumi tingkat 8, 3 orang di alam bumi tingkat 9, 2 orang di alam bumi tertinggi, dan 1 orang di alam langit. Alam langit? Tampaknya sekte Tang ini agak rumit ya? Agam agak mengerutkan kening. Dengan kekuatannya dan pisau pelahap nyawa, harusnya dia masih bisa menghadapi 2 ahli alam bumi tertinggi secara bersamaan. Namun, kalau harus menghadapi ahli alam langit, sepertinya akan kesulitan. Karena Yina sudah memperingatinya, berarti benar akan ada ancaman dari pihak mereka. Agam harus berhati-hati. Yina pun menghibur. Meskipun keluarga Viander sangat kuat, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tidak ada konflik langsung antara kamu dan sekte itu. Walaupun ayahku meminta bantuan mereka, keluarga Viander harusnya hanya akan sedikit mengancammu saja, tidak akan langsung mengutus orang untuk menyerangmu. Bukannya khawatir sih, tapi aku tidak mau melibatkan orang-orang di sekitarku. Agam menggelengkan kepalanya dan bertanya. Omong-omong, bagaimana kalau keluarga Budiono melawan keluarga Viander? Keluarga Budiono? Yina tidak bodoh. Dia mengerti mengapa Agam menanyakan hal ini, dia pun menjawab dengan ragu-ragu. Walaupun mungkin akan menyakitkanmu, terkadang lebih baik bagimu untuk memahami situasinya dengan jelas. Keluarga Budiono adalah keluarga tersembunyi. Tidak peduli selama apapun sebuah keluarga tersembunyi, tetap saja akan selalu jauh lebih kuat daripada keluarga dan sekte yang ada di permukaan. Tidak sulit bagi Agam untuk memahami apa yang Yina maksud. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan bisa berurusan dengan keluarga Viander, apalagi keluarga Budiono. Cepat atau lambat dia tetap harus menghadapi keluarga Budiono. Tampaknya dia memang harus meningkatkan kekuatannya. Agam pun mengepalkan tinjunya. Kekuatan pahalanya sudah penuh. Kalau dia ingin menerobos, dia harus punya benda langka yang cukup. Omong-omong, bagaimana hubunganmu dengan istrimu? Yina sengaja bertanya. Sudah cerai? Agam menekan emosinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ada beberapa kesalahpahaman antara aku dengannya yang tidak bisa diselesaikan begitu saja dalam sesaat. Selain itu, aku juga sudah membuat banyak musuh. Kalau aku terlalu dekat dengannya, dia pasti akan ikut terlibat. Jadi keputusan cerai juga untuk kebaikannya. Bagaimana kamu tahu itu baik atau tidak untuk dirinya? Mungkin saja dia ingin menghadapi semua rintangan ini denganmu. Yina berkata dengan sedih. Jangan meremehkan tekad wanita untuk memberikan segalanya demi cinta. Wanita seringkali jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Tapi dia tidak mengerti apa-apa. Masa aku juga harus ikut digabah? Agam menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu masih sangat mencintainya.
kata Yina dengan senyum tipis. Namun, dia tidak tahu mengapa suasana hatinya tiba-tiba sangat sedih, seolah-olah dia telah kehilangan harta yang sangat berharga. Agam mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Bantulah aku. Info aku kalau ada lelang benda langka. Aku benar-benar perlu benda-benda itu untuk meningkatkan kekuatan. Tidak ada banyak lelang seperti itu, tapi kan ada sebuah acara besar, harusnya kamu tahu juga." "Apa?" "Konferensi pengobatan tradisional sakral, kamu lupa, ya?" Agam memukul dahinya. "Aku benar-benar lupa. Hadiah untuk juara pertama adalah Sinomonium Acutum 1000 tahun kan? Sialan, aku sudah melewatkannya, ya?" "Belum sih, tapi sudah hampir waktunya. Konferensi itu dibagi menjadi 3 hari, dan kamu harus melalui 3 babak sebelum memasuki final. Babak pertama akan dimulai lusa. Omong-omong, apa kamu sudah mendaftar?" "Loh, memangnya harus daftar?" "Tentu saja. Itu adalah ibu kota tabib kuno Indonesia Timur. Prestisenya sangat tinggi. Tidak semua orang bisa berpartisipasi." Agam hanya mengangguk-angguk. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Rudi Danwar dan memarahinya. Padahal orang tua inilah yang memberitahu keberadaan Sinomonium Acutum 1000 tahun. Namun, di tengah-tengah pembicaraan malah terdiam, dirinya pun hampir melewatkan konferensi tersebut. Sinomonium Acutum 1000 tahun adalah bahan obat yang sangat diperlukan untuk pil peningkat energi. Dia harus mendapatkan obat itu untuk menyelamatkan kakaknya. Rudi pun merasa serba salah. Akhir-akhir ini Agam sudah mengalami begitu banyak rintangan. Dia bahkan tidak tahu Agam bisa bertahan hidup atau tidak. Mana mungkin dia bisa ingat masalah konferensi pengobatan tradisional sakral? Untungnya masih ada waktu. Sebagai sosok yang terkemuka di keluarga Suwandi, dia mendaftarkan Agam di konferensi itu setelah menutup telepon. Sebenarnya Agam ingin makan bersama Yina, tapi kakaknya sudah meneleponnya untuk pulang. Selama Agam tidak sadarkan diri beberapa hari ini, dia selalu ditemani oleh Kirana. Karena tubuhnya sudah lemah, ditambah lagi karena bergadang terus-terusan selama seminggu, Kirana pun pingsan. Akhirnya dia dipaksa kembali untuk beristirahat oleh Jamal. Sejak Agam siuman, dia masih belum melihat kakaknya. Agam pun kembali ke villa. Melihat adiknya yang kembali dengan penuh semangat, Kirana langsung menampar adiknya dengan marah. Agam langsung tercengang. "Jangan lakukan hal bodoh lagi, atau aku akan mati!" Kirana sepertinya mengetahui sesuatu, dia tampak sangat serius dan tegas. Hati Agam dipenuhi dengan rasa sedih. Kirana sudah merawat dirinya sejak kecil. Sekarang dia sudah dewasa, tetapi kakaknya masih sering memikirkan dan mengkhawatirkan dirinya. Meskipun dia telah kehilangan kedua orang tua sejak kecil, Kirana selalu merawat dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari dia akan membalas kebaikan kakaknya berkali-kali lipat. Agam dengan sabar menghibur kakaknya, tetapi Kirana tidak mengalah. Namun, bagaimanapun juga dia berhati lembut. Padahal dia mau memberikan Agam pelajaran dan memintanya untuk tidak melakukan hal-hal bodoh lagi. Namun, dia tidak tahan dengan kelembutan dan kemanjaan adiknya, amarahnya pun perlahan-lahan mereda. Hari sudah mulai gelap. Rencananya Agam mau membeli sayuran dan memasak untuk kakaknya, tetapi dia mendapati Kirana sudah mengenakan mantel. "Ganti pakaian bersih dan ikut aku keluar." Agam melepas celemek dan memakai mantel untuk mengikuti Kirana. Setengah jam kemudian, mereka berdua tiba di depan restoran mahal. Hal ini sangat mengejutkan Agam. Kakaknya selalu hidup hemat. Dia selalu tidak rela datang ke restoran seperti itu. Kenapa kali ini dia membuat pengecualian? Apakah dia sudah membuat janji dengan seseorang? Dengan penuh keraguan, Agam mengikuti kakaknya ke sebuah ruang VIP di restoran tersebut. "Pesan 3 set makanan 13 juta. Salah satu tamu adalah pasien, jadi kurangi garam, jangan pedas." Mendengar suara wanita di dalam ruang VIP tersebut, tangan Agam yang hendak membuka pintu pun membeku. Dia tidak akan pernah melupakan suara wanita itu. Pintu kayu berwarna kuning kecoklatan itu terbuka perlahan. Wanita itu membelakangi pintu, mengenakan mantel wol domba dengan gaya rambut cepol, menunjukkan lehernya ramping. Hanya dengan melihat punggungnya saja dia tahu bahwa wanita ini sangat cantik sekali. Wanita itu adalah Citra.